Langit sore di tanah Jawa mulai meredup, warna oranye pucatnya perlahan ditelan gumpalan awan kelabu yang berat. Angin membawa aroma lembab tanah basah, seakan bumi baru saja menelan rahasia besar. Di kejauhan, siluet sebuah bukit menjulang, sendirian, terdiam, seperti seorang penjaga tua yang menyimpan cerita yang tak ingin dibagikan. Puncaknya diselimuti kabut putih yang tebal, bergulung-gulung seolah hidup, bergerak perlahan mengikuti arah angin. Di kaki bukit itu, burung-burung gagak berputar-putar tanpa suara, seakan enggan bernyanyi di tempat yang sunyinya begitu menusuk telinga. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa berbisik, Gunung Kemukus, tempat di mana kisah lama yang penuh intrik dan tragedi dimulai. Kisah itu membawa kita kembali ke masa akhir Majapahit, ketika istana yang dulu megah mulai kehilangan sinarnya. Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit, masih berusaha mempertahankan kejayaan yang terus merosot, meski di sekelilingnya api perpecahan semakin membara. Di tengah suasana yang tegang itu, lahirlah seorang putra yang kelak menjadi tokoh utama dari kisah ini, Pangeran Samudra. Dari kecil, ia dikenal sebagai pemuda yang gagah berani, dengan sorot mata yang tajam namun penuh rasa ingin tahu. Semua guru di istana memujinya, tapi mereka juga menyadari bahwa pikirannya sering melayang jauh, mencari jawaban di luar batas tembok kerajaan. Meski dibesarkan di tengah kemewahan istana, hati Pangeran Samudra tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia melangkah di aula marmer yang berkilauan, ia merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Ia melihat bagaimana para pejabat saling bersaing demi kekuasaan, sementara rakyat di luar istana mulai terpecah oleh perbedaan keyakinan. Di matanya, kejayaan Majapahit hanyalah bayangan yang perlahan pudar, dan ia takut suatu hari semua itu akan hilang tanpa bekas. Kegelisahan itu tumbuh menjadi dorongan yang kuat. Ia harus mencari kebenaran yang lebih besar dari sekadar tahta dan kemewahan. Dorongan itu membawanya kepada seorang tokoh yang namanya telah melegenda di seluruh tanah Jawa, Sunan Kalijaga. Pertemuan pertama mereka terjadi di sebuah taman yang sepi, hanya ditemani suara gemericik air dan bau wangi bunga kenanga. Sunan Kalijaga menatapnya lama, seakan bisa membaca isi hatinya. Jika engkau mencari kebenaran, jangan hanya percaya pada mata, ucapnya pelan. Dari hari itu, Pangeran Samudra mulai menempuh jalan baru, menjadi murid Sunan Kalijaga, mempelajari ajaran Islam, mendalami makna pengabdian, dan merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari bersama Sang Wali mengubah Pangeran Samudra menjadi sosok yang lebih bijaksana. Ia tak hanya belajar tentang iman, tetapi juga tentang kesabaran, kejujuran, dan keberanian menegakkan kebenaran. Namun, pengetahuan itu bukan hanya membawa ketenangan. Semakin ia memahami ajaran tersebut, semakin besar pula tekadnya untuk membagikannya pada orang lain. Keinginan itu membara seperti api di dalam dadanya, sebuah api yang, tanpa ia sadari, akan menariknya ke dalam pusaran konflik yang kelak menuntun langkahnya menuju puncak bukit berkabut itu, Gunung Kemukus. Namun, semangat Pangeran Samudra untuk menyebarkan ajaran barunya tidak diterima semua pihak. Di dalam dinding istana, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengatakan sang pangeran telah meninggalkan jalan leluhur dan mengkhianati warisan Majapahit. Sebagian bangsawan merasa ajarannya akan mengguncang tatanan lama, mengikis pengaruh para pendeta kerajaan. Wajah-wajah yang dulu ramah kini memandangnya dengan tatapan curiga. Dalam perjamuan, kata-kata sindiran terlempar halus, namun penuh racun. Udara di sekitar istana terasa berat, seperti menunggu badai yang akan datang. Suatu malam, kabar itu sampai langsung ke telinganya. Ada kelompok yang berencana membungkamnya. Mereka menganggap langkah Pangeran Samudra akan membawa kehancuran bagi kekuasaan Majapahit. Mendengar itu, sang pangeran tidak menunjukkan rasa takut. Namun, ia tahu bahwa pertumpahan darah bukanlah jalan yang ia inginkan. Dengan hati yang berat, ia memutuskan meninggalkan istana secara diam-diam. Hanya beberapa pengikut setia yang ikut, orang-orang yang siap berjalan bersamanya meski nyawa mereka dipertaruhkan. Perjalanan mereka dimulai di bawah langit gelap tanpa bulan. Hutan lebat menyambut dengan desir angin yang mendinginkan tulang. Daun-daun bergerak tak beraturan, seolah mengikuti langkah mereka. Di kejauhan, suara serigala atau anjing hutan menggema, menguji nyali para pengikutnya. Mereka menyeberangi sungai yang dinginnya menusuk kulit, menapaki tanah licin di lereng bukit, dan tidur beralaskan batu basah. Tidak sekalipun Pangeran Samudra mengeluh. Ia memimpin langkah, tatapannya selalu ke depan. Hari-hari berjalan, hingga mereka sampai di sebuah wilayah sunyi di Sragen. Di sana berdiri sebuah bukit yang oleh penduduk sekitar disebut
Bukit Sewu. Tak banyak orang berani mendaki puncaknya, karena konon kabut di sana dapat membuat orang tersesat selamanya. Namun bagi Pangeran Samudra, bukit itu adalah tempat yang tepat untuk singgah dan menyebarkan ajaran kebaikan. Puncaknya terlihat samar dari kejauhan, dibalut awan putih yang mengalir turun seperti tirai tipis. Namun, takdir rupanya punya rencana lain. Saat baru tiba di kaki bukit, Pangeran Samudra tiba-tiba merasa tubuhnya lemah. Wajahnya pucat, napasnya terengah, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Para pengikutnya saling pandang, panik namun tak tahu harus berbuat apa. Mereka mencoba mencari tabib di desa terdekat, tetapi wilayah itu terlalu sepi. Hanya suara angin dan gemerisik daun yang menjawab panggilan mereka. Malam itu, langkah mereka menuju puncak bukit berubah menjadi perjalanan yang mencekam. Sebuah perjalanan terakhir yang tak pernah mereka bayangkan. Panik mulai merayap di wajah para pengikutnya. Mereka berlarian kecil di sekitar kaki bukit, mencoba mencari sumber air atau tanaman obat, berharap ada keajaiban yang dapat menyembuhkan sang pangeran. Namun semakin lama mereka mencari, semakin jelas bahwa wilayah itu benar-benar sunyi dan liar. Tak ada tanda kehidupan manusia, tak ada cahaya lampu dari rumah penduduk. Yang ada hanyalah desir angin yang membawa suara seperti bisikan-bisikan aneh dari balik kabut. Setiap kali salah satu pengikut memanggil nama Pangeran Samudra, suaranya seolah dipantulkan kembali, namun terdengar lebih serak dan jauh, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan sisa tenaga yang ada, Pangeran Samudra memberi isyarat untuk berhenti. Ia meminta dibaringkan di tanah yang agak lapang, di tengah jalur pendakian. "Bawa aku ke atas," ucapnya lirih. Mereka pun mengangkatnya perlahan, melanjutkan perjalanan mendaki. Kabut semakin tebal, merayap dari sela-sela pepohonan, menyelimuti mereka hingga pandangan hanya sejauh lengan. Udara menjadi dingin menusuk, dan setiap helaan napas terasa berat. Setiap langkah seperti melangkah menuju dunia lain, hening, asing, dan penuh rahasia. Akhirnya, mereka tiba di puncak bukit. Kabut di sana begitu pekat, membuat dunia seakan kehilangan warna. Pangeran Samudra meminta mereka membaringkannya menghadap ke arah barat. Di sekelilingnya, para pengikut berlutut, sebagian memanjatkan doa dengan suara bergetar. Tiba-tiba, hembusan angin kencang melintas, membuat kabut berputar-putar di atas mereka seperti pusaran asap. Udara menjadi lebih dingin lagi, dan bahkan suara binatang malam pun menghilang, seolah seluruh hutan menahan napas. Tatapan Pangeran Samudra mulai kosong, namun senyum tipis terukir di wajahnya. "Jangan tangisi aku, teruskan yang sudah kita mulai," katanya pelan. Lalu, napasnya memanjang sekali, sebelum akhirnya terhenti. Keheningan menyelimuti puncak bukit, hanya terdengar detak jantung para pengikut yang masih terkejut. Tidak ada petir, tidak ada hujan, hanya kabut yang semakin rapat, menutup tubuh sang pangeran seperti selimut putih. Dengan hati yang hancur, mereka menggali tanah di puncak bukit untuk memakamkannya. Setiap cangkul yang menembus tanah terasa berat, seakan bumi sendiri enggan melepaskannya. Setelah jasadnya dikuburkan, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Kabut di puncak itu tak kunjung hilang, bahkan ketika matahari siang menembus langit. Uap putih itu terus mengepul, berputar lembut di atas makam, seperti tak rela pergi. Sejak hari itu, bukit itu mulai dikenal sebagai Gunung Kemukus, puncak berkabut yang menyimpan kisah seorang pangeran yang wafat di tengah perjalanan sucinya. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang bukit berkabut itu menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang pernah melihatnya dari kejauhan mulai memanggilnya Gunung Kemukus. Terinspirasi dari bentuk puncaknya yang diselimuti kabut putih menyerupai kemukus, kukusan nasi yang mengeluarkan uap panas. Awalnya, hanya segelintir orang berani mendekat, kebanyakan untuk berziarah dan mendoakan Pangeran Samudra. Namun, keanehan kabut yang tak pernah surut membuat banyak orang yakin bahwa tempat itu memiliki kekuatan gaib. Dalam bisik-bisik malam, cerita-cerita mistis mulai lahir. Di tahun-tahun berikutnya, peziarah datang dari berbagai penjuru. Ada yang datang dengan niat tulus memanjatkan doa, namun tak sedikit pula yang mulai menyimpang, memohon hal-hal duniawi yang jauh dari ajaran sang pangeran. Beberapa percaya bahwa kabut itu adalah jelmaan berkah, yang dapat mengabulkan hajat jika seseorang melakukan ritual tertentu. Seiring waktu, mitos bercampur dengan fakta sejarah, menciptakan lapisan-lapisan cerita yang sulit dipisahkan. Gunung Kemukus pun menjadi tempat yang ramai di malam-malam tertentu, ketika kabutnya paling tebal dan udara terasa berbeda. Namun, di balik ramaian itu, ada tanda-tanda yang membuat orang tua di desa-desa sekitar selalu mengingatkan anak-anak mereka.
Konon, jika kabut Gunung Kemukus turun terlalu cepat di sore hari, itu pertanda arwah Pangeran Samudra sedang berkeliling. Orang-orang yang tanpa izin atau tanpa niat baik naik ke puncak saat itu sering mengaku mengalami kejadian aneh, tersesat berjam-jam padahal jalannya lurus, atau mendengar suara langkah mengikuti mereka di belakang, tapi ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat sosok pemuda berjubah putih di tepian bukit. Tatapannya dalam dan tajam, namun entah mengapa tak menakutkan, lebih seperti peringatan yang tak terucap. Dalam sekejap, sosok itu akan memudar dan menghilang, larut bersama kabut. Mereka yang pernah mengalaminya selalu pulang dengan wajah pucat, membawa cerita yang terdengar seperti mimpi, namun terlalu nyata untuk diabaikan. Dan hingga kini, Gunung Kemukus tetap berdiri, menjadi penanda bisu dari perjalanan suci yang tak pernah sampai pada tujuan duniawi. Setiap kali kabutnya turun, orang-orang teringat pada Pangeran Samudra, sang pewaris tahta yang memilih jalan kebenaran, meski harus mengorbankan segalanya. Di puncak sunyi itu, antara kabut dan angin malam, tersimpan rahasia yang hanya diketahui oleh sang pangeran dan Tuhan. Rahasia yang membuat Gunung Kemukus tetap hidup dalam cerita, doa, dan rasa was-was setiap kali namanya disebut.